Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Siti Fatona, MPD, dan teman-teman yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Krisna. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yaitu menjelajah dunia pustaka melalui teks ulasan buku. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas, yang pertama, membangun konteks teks ulasan buku. Yang kedua, menelusuri dan menganalisis model teks ulasan buku yang terbagi menjadi dua, yaitu struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku, kemudian menganalisis aspek penilaian, formulasi bahasa, dan manfaat teks ulasan buku. Kemudian yang ketiga, membangun teks ulasan buku juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, merekonstruksi teks ulasan buku, kemudian membuat teks ulasan buku. Membangun konteks teks ulasan buku. Teks ulasan juga disebut teks review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut artikel ulasan. Sesungguhnya, ulasan tidak harus dibuat terhadap buku, tetapi juga dapat dibuat untuk karya-karya lain seperti artikel, karya sastra, seperti cerpen, novel, drama, dan puisi, serta karya seni seperti musik, tari, kriya, lukis, pertunjukan, dan film. Menurut Gerard dan Wicknell 1994 dan Highland dan Diana 2009 menjelaskan bahwa ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Di sini ada contoh teks ulasan, namun saya tidak membacakannya karena ini panjang, jadi teman-teman bisa membaca. Kemudian kita masuk ke materi kedua, yaitu menelusuri dan menganalisis model teks ulasan buku yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku. Ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, identitas. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, tafsiran isi. Yang keempat, evaluasi. Dan yang terakhir, rangkuman evaluasi. Identitas. Identitas berisi informasi penting tentang buku, seperti judul, penulis, penerbit, tahun penerbitan, hak cipta, jumlah halaman, bahasa yang digunakan, dan warna sampul buku. Informasi mengenai identitas bersifat faktual, artinya segala sesuatu yang disampaikan pada bagian ini merupakan fakta tentang identitas buku. Di sini ada contoh identitas buku dari teks ulasan, dari contoh teks ulasan yang tadi. Yang kedua, orientasi. Tahap orientasi identik dengan pengantar kepada seluruh ulasan. Tahap ini berfungsi untuk yang pertama, menyampaikan informasi tentang buku apa yang diulas, atau dalam hal jenis dan aliran ilmu yang disajikan, kemudian siapa penulisnya atau dalam hal jati dirinya, dan siapa pembaca yang dituju, atau dalam hal segmentasinya. Yang kedua, memposisikan buku yang diulas. Yang ketiga, menyatakan pendapat pengulas tentang buku ini. Di sini juga ada contoh dari orientasi dari teks sebelumnya. Kemudian yang ketiga, tafsiran isi. Tafsiran isi memuat yang pertama, penceritaan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat ia menulis buku itu. Yang kedua, isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembaca oleh pengulas terhadap buku itu. Yang ketiga, perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku lain yang sejenisnya. Di sini juga saya ada tampilkan contoh tafsiran isi dari contoh teks ulasan yang tadi, teman-teman bisa membacanya. Kemudian yang keempat, evaluasi. Evaluasi berisi berbagai pandangan pengulas tentang hasil karya yang telah diulas. Ini dilakukan sesudah melakukan tafsiran yang telah mencukupi mengenai tentang hasil karya tersebut. Di bagian ini, penulis menyebutkan bagian yang sangat bernilai maupun kelebihan pada karya tersebut, atau bagian yang masih kurang bernilai, ataupun kekurangan pada karya yang diulas. Adapun aspek-aspek yang dinilai meliputi yang pertama, kedalaman isi buku yang diulas itu. Yang kedua, tata organisasi gagasan yang tergambar pada penataan bab. Yang ketiga, gaya penulisan yang terungkap pada kualitas bahasa yang digunakan. Yang keempat, keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan buku. Kemudian yang kelima, rangkuman evaluasi. Tahapan rangkuman berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Pada bagian pertama tahap ini, penulis teks ulasan memberi simpulan akhir
mengenai buku yang diulas dan pandangan subjektif pengulas atas buku yang diulas dengan berdasarkan pada tahap orientasi, tafsiran isi, dan evaluasi yang diberikan sebelumnya. Pada bagian kedua, pengulas mengajukan saran tentang buku itu, misalnya, apakah buku itu perlu diperbaiki, apakah buku itu perlu dimiliki oleh pihak tertentu, atau apakah buku itu perlu ditindaklanjuti dengan tindakan dan upaya tertentu. Lanjut, materi kedua yaitu menganalisis aspek penilaian, formulasi bahasa, dan manfaat teks ulasan buku. Yang pertama, aspek penilaian teks ulasan. Teks ulasan buku menilai kualitas konten, struktur bahasa, serta karakter dan pengembangan tokoh. Penilaian juga mencakup dampak dan relevansi buku terhadap pembaca atau masyarakat. Yang kedua, formulasi bahasa evaluasi. Bahasa dalam ulasan mencakup deskripsi, penilaian positif atau negatif, argumentasi yang mendukung penilaian, serta analisis kritis terhadap buku. Hal ini penting untuk memberi gambaran jelas dan objektif mengenai buku. Kemudian yang ketiga, manfaat teks ulasan buku. Ulasan membantu pembaca memilih buku, memberi perspektif baru, memperkaya literasi, menjadi sarana diskusi, dan memberikan umpan balik untuk penulis guna mengembangkan karya mereka. Oke, kita masuk ke materi terakhir, yaitu membangun teks ulasan buku, yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, merekonstruksi teks ulasan buku dengan langkah-langkah. Yang pertama, membaca teks ulasan. Kemudian, apabila belum pernah membaca buku ulasan yang diulas, pengulas dapat mencari informasi buku tersebut, lalu melihat struktur teks ulasannya. Kemudian yang terakhir, menuliskan kembali teks ulasan berdasarkan struktur teks ulasan. Kemudian yang kedua, membuat teks ulasan buku. Dengan langkah-langkah yang pertama, mencari buku yang diulas, kemudian membaca secara kritis, lalu membuat ringkasan, lalu menentukan kriteria penilaian, kemudian mencari buku perbandingan dan referensi untuk rujukan, kemudian menuliskan ulasan yang dimaksud. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sekian dan terima kasih.